Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurhayati dari kelas 10 ATPH SMK Al-Madaniyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau berbagi sedikit ilmu pada kalian. Sebelumnya, kalian pernah mendengar ATPH atau jurusan ATPH? Nah, ATPH ini adalah jurusan yang saya ambil di SMK Al-Madaniyah. Arti dari singkatan ATPH itu adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ada 4 kata dalam ATPH itu. Yang pertama, kata agribisnis. Agribisnis itu berasal dari 2 kata, yaitu agri dan bisnis. Agri adalah pertanian dan bisnis adalah usaha. Jadi agribisnis itu usaha di bidang pertanian. Yang kedua, tanaman. Tanaman adalah yang ditanam oleh petani. Yang ketiga, pangan. Pangan yang dihasilkan tanaman yang bisa dimakan oleh manusia, seperti pangan utama yaitu padi. Kemudian palawija seperti jagung, kacang, dan kacang tanah dan sebagainya. Yang terakhir ada kata hortikultura. Bahan pangan penunjang seperti sayuran, buah-buahan, perkebunan, obat-obatan, dan sebagainya. Nah, sekarang sudah pada tahu kan apa itu ATPH. Kemudian apa sih yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini? Nah, saya akan memaparkan atau berbagi ilmu mengenai manfaat untuk lingkungan sekitar. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemanfaatan lingkungan sekitar dengan menanam sayuran. Yang kedua, menjaga lingkungan tetap bersih, aman, dan nyaman dengan mengolah limbah. Yang ketiga, melalui bisnis kecil di halaman rumah maupun di luar rumah seperti bisnis sayuran atau perikanan, bisa menjadi peluang yang menguntungkan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar dengan menanam sayuran. Menanam sayuran di pekarangan rumah ataupun halaman yang tersedia adalah cara efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar. Selain itu, aktivitas berkebun juga dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan edukatif bagi seluruh anggota keluarga. Bukan hanya itu, manfaat dari menanam sayuran di lingkungan sekitar ada 4. Yang pertama, lingkungan sehat. Menanam sayuran sendiri memungkinkan kita untuk mengkonsumsi produk yang lebih segar dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Yang kedua, hemat biaya. Dengan menanam sendiri, kita dapat mengurangi biaya belanja sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, lingkungan yang lebih hijau. Tanaman sayuran membantu menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan menyerap karbon dioksida. Keempat, kegiatan yang edukatif. Menanam sayuran memberi kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tentang alam dan proses pertumbuhan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu menjaga lingkungan tetap bersih, aman, dan nyaman dengan mengolah limbah. Setelah menanam sayuran, langkah penting lainnya adalah mengolah limbah dengan cara yang ramah lingkungan. Pengolahan limbah yang baik dapat mengurangi pencemaran dan memberikan manfaat bagi tanah, tumbuhan, manusia. Berikut beberapa cara untuk mengolah limbah di lingkungan sekitar. Yang pertama, membuat kompos. Limbah organik seperti sisa makanan, daun, rumput dapat diolah menjadi kompos. Kompos ini dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Yang kedua, mendaur ulang. Memilah atau memilih sampah plastik, kertas, dan logam untuk didaur ulang membantu mengurangi sampah yang dibuang begitu saja. Yang ketiga, pengurangan limbah. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Kemudian materi yang terakhir, yaitu memulai bisnis kecil di halaman rumah maupun di luar rumah seperti berbisnis sayuran atau perikanan yang bisa menjadi peluang yang menguntungkan. Melalui bisnis, kita bisa menjadi peluang yang menguntungkan, terutama mengingatkan kesadaran akan makanan sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah panduan langkah-langkah demi langkah untuk memulai bisnis petani. Yang pertama adalah penelitian pasar, identifikasi peluang, analisis dan kompetisi, kemudian pemahaman konsumen. Yang kedua adalah rencana berbisnis. Tentukan tujuan bisnis, model bisnis, anggaran atau keuangan, kemudian strategi pemasaran.
Yang ketiga adalah persiapan. Siapkan lokasi, peralatan, dan perlengkapan, memilih bibit sayuran atau ikan, praktik berkebun yang baik. Yang keempat adalah produksi dan panen. Lihatlah perawatan tanaman dan panen. Yang kelima, pemasaran dan penjualan. Bidang dan labeling itu membuat merek yang menarik dan buat desain label yang mencerminkan kualitas produk. Selanjutnya, jalin hubungan dengan toko-toko lokal, restoran, dan pasar tradisional untuk menjual produk. Kemudian harus ada strategi pemasaran, acara promosi. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan bisnis. Evaluasi kinerja, tinjau kinerja bisnis secara berkala, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian, kembangkan inovasi dan diversifikasi. Pertimbangkan untuk menambahkan jenis sayuran baru atau produk tertentu. Kesimpulannya, manfaatkan lingkungan sekitar dengan menanam sayuran dan mengolah limbah adalah langkah awal berkelanjutan dan kesejahteraan. Dengan menanam sayuran, kita dapat mengonsumsi pangan sehat dan menghemat biaya. Sementara pengolahan limbah membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bukan hanya sekedar itu, bahkan jika kita ada kemauan dan bisa memulai bisnis kecil-kecilan, dan itu sangat menguntungkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.